Dalam hidup ini, ada satu sosok yang cintanya tak pernah luntur, meski dunia sering menghina. Dia adalah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di balik senyum sebuah pernikahan, kadang tersembunyi luka yang dalam. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi kenangan pahit, ketika harga diri seorang ibu dihina di depan banyak orang. Jangan lewatkan kisah penuh pelajaran hidup ini. Tonton sampai akhir, karena ada banyak hikmah yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Pernikahan kami seharusnya menjadi momen yang penuh kebahagiaan, di mana dua hati yang saling mencinta bersatu dalam ikatan suci. Hari yang telah aku impikan selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Gaun pengantinku yang indah, undangan yang tersebar, dan tawarian keluarga serta teman-teman membuat suasana terasa begitu magis. Namun, ada perasaan yang mengganjal di hatiku, meskipun semua tampak sempurna di luar. Setiap kali suamiku berbicara tentang keluarga, terutama ibuku, selalu ada nada ketidaknyamanan yang tak bisa aku abaikan. Aku harap ibumu tidak terlalu banyak berinteraksi dengan tamu. Kita tidak ingin mereka berpikir bahwa keluarga kita kurang berkelas, ujarnya di tengah persiapan pernikahan. Aku hanya tersenyum kaku, mencoba untuk memahami bahwa pernikahan adalah soal dua keluarga yang saling beradaptasi, meskipun hatiku sedikit terluka. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa ketegangan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Menjelang hari H, perasaan aneh itu semakin menguat. Setiap kali aku bertemu dengan suamiku, ada percakapan yang mengganggu antara aku dan keluargaku. Suamiku sering mengungkapkan keinginan untuk menjaga citra keluarga kami di depan para tamu. Aku tidak mengerti mengapa hal itu begitu penting bagi suamiku. Pada satu kesempatan, aku bertanya mengapa ibuku dilarang untuk membawa teman-temannya, padahal mereka hanya ingin melihat pernikahan kami. Kamu tahu kan, mereka bukan dari kalangan yang sama dengan keluarga kita. Mungkin kita harus lebih berhati-hati agar tidak membuat orang-orang berpikir bahwa pernikahan ini dipaksakan, katanya sambil menghindari tatapanku. Aku merasa bingung. Kenapa keluarga kami yang sederhana harus selalu dipandang sebelah mata? Aku mulai ragu apakah pernikahan ini benar-benar tentang cinta, atau lebih pada bagaimana keluarga kami dilihat oleh orang lain. Hari pernikahan akhirnya datang. Semua tamu berkumpul di ballroom yang besar. Suamiku mengenakan setelan jas yang tampak sempurna, dan aku pun tampil cantik dalam gaun putih yang telah lama aku impikan. Namun, ketika aku melangkah menuju panggung, ada rasa cemas yang menyelimuti hatiku. Aku melihat ibuku berdiri di sisi panggung, dengan senyum yang penuh kebanggaan. Namun, langkahku terhenti ketika tiba-tiba suamiku memegang tanganku dengan sangat kuat. "Kamu tidak bisa naik ke panggung bersama mereka," katanya. Suaranya penuh ketegasan. Aku merasa seakan-akan seluruh dunia berhenti berputar. Di depan ribuan tamu yang hadir, aku dipermalukan. "Mereka bukan orang yang layak untuk berdiri di sini," lanjutnya tanpa rasa bersalah. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk langsung ke hatiku. Seharusnya ini adalah hari yang penuh kebahagiaan, tapi kini aku merasa tak dihargai, bahkan oleh orang yang seharusnya menjadi pasangan hidupku. Ibuku yang berada di dekat panggung mendengar kata-kata suamiku. Tanpa bisa menahan air mata, ibuku menatap suamiku dengan penuh kekesalan. Kamu menghinaku dan anakku hanya karena kami tidak seberuntung mereka?" Ujar ibuku dengan suara yang gemetar, namun jelas terdengar di tengah kesunyian yang tiba-tiba menyelimuti ruang tersebut. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku ingin berteriak, membela ibuku, namun aku merasa begitu terperangkap. Apa yang harus aku lakukan? Ini adalah hari pernikahanku, namun suamiku malah menghinaku dengan cara yang tak bisa kuungkapkan. Ibuku, wanita yang telah mendidikku dengan penuh kasih sayang, kini disakiti di depan semua orang. Aku hanya bisa memandangnya dengan penuh penyesalan. Air mata mulai mengalir di pipiku, meskipun aku mencoba menahan diri untuk tidak menangis di depan semua orang. Suamiku tidak berhenti di situ. "Aku tidak ingin kamu dan keluargamu mencemari momen ini. Kamu tahu, ini adalah hari yang besar, dan kami tidak bisa membiarkan orang-orang berpikir bahwa kita berasal dari keluarga yang tidak pantas,"
katanya dengan suara yang lebih keras, lebih menekankan bahwa keluarga kami tidak diinginkan di sini. Kata-katanya seperti jarum yang menusuk hatiku. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa lebih menyakitkan dari yang terakhir. Aku merasa dunia ini semakin mengecil, dan suamiku yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah menjadi orang yang menghinaku. Aku ingin berteriak, mengungkapkan semua perasaanku, namun bibirku terasa keluh. Bagaimana bisa orang yang aku cintai berbicara seperti ini? Aku merasa hancur, namun aku tahu, aku harus tetap tegar dan melawan rasa sakit ini. Ibuku yang melihat aku terdiam hanya bisa menatapku dengan tatapan penuh kasih sayang, dan aku tahu, dia akan selalu ada untukku meskipun semua orang di sekitar kami berpaling. Setelah suamiku mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan, suasana di ruangan menjadi sunyi. Semua orang terdiam, seakan waktu berhenti sejenak. Aku bisa mendengar detak jantungku yang berdetak begitu kencang, merasakan setiap denyut darah yang bergejolak di tubuhku. Di balik senyum palsu para tamu yang hadir, aku merasakan sakit yang begitu mendalam. Ibuku, yang berdiri di sisi panggung, tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Wajahnya yang biasanya cerah kini terlihat suram dan dipenuhi kegetiran. Aku ingin berlari ke arahnya, memeluknya dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun tubuhku seakan beku, tidak bisa bergerak. Hatiku terbelah. Suamiku yang seharusnya menjadi pelindungku, kini menjadi orang yang melukai perasaanku. Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus ada perasaan malu dengan keluargaku? Tanyaku dalam hati, mencoba untuk menemukan jawaban yang tidak pernah ada. Setelah kejadian itu, malam semakin larut, dan pesta pernikahan kami terus berjalan meskipun dengan suasana yang berbeda dari yang seharusnya. Aku berusaha untuk bertahan, tetapi hatiku terasa begitu hancur. Setiap kali aku melihat suamiku berbicara dengan orang lain, hatiku semakin terasa jauh. Kami berada di satu tempat yang sama, namun seakan ada jarak yang tak terukur di antara kami. Aku merasa kehilangan arah. Aku ingin berteriak, ingin mengungkapkan rasa sakitku, namun bibirku terkatup rapat. Ibuku berusaha mendekatiku beberapa kali, namun aku hanya bisa memberikan senyum tipis. Aku baik-baik saja, Ma, kataku dengan suara yang hampir tak terdengar. Ibuku tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan penuh kekhawatiran. Aku tahu, dia tahu aku terluka, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Suamiku yang seharusnya melindungiku malah menyakitiku. Aku merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang penuh dengan pengkhianatan. Seiring malam berlanjut, semakin banyak percakapan yang membuat hatiku terasa semakin tertekan. Suamiku tampaknya semakin nyaman dengan sikap dinginnya. Di tengah percakapan dengan teman-temannya, aku mendengar lagi suamiku mengungkit-ungkit tentang keluarga kami. Aku tahu mereka berasal dari keluarga yang tidak punya banyak uang, tapi setidaknya mereka bisa berusaha sedikit lebih baik untuk hari ini, katanya, seakan-akan tak peduli siapa yang mendengarnya. Aku mendengar kalimat itu dengan jelas meskipun suamiku berbicara dengan teman-temannya di ujung ruangan. Aku terdiam sejenak, merasa begitu malu dan dihina. Kenapa dia tidak bisa menerima aku apa adanya? Kenapa aku harus merasa seperti orang asing dalam pernikahanku sendiri? Air mata mulai mengalir lagi, kali ini lebih deras. Aku ingin menjadi diriku sendiri, bukan orang yang dia inginkan, pikirku, namun sejenak rasa takut menyelimuti hatiku. Apakah ini yang harus aku hadapi dalam pernikahan? Setelah beberapa jam, aku merasa semakin sulit untuk bernafas di dalam ruangan yang dipenuhi oleh tamu-tamu yang tampak senang, namun hatiku terasa begitu tercekik. Ketika suamiku akhirnya datang untuk mengajakku berdansa, aku merasa sangat enggan. Aku tahu ini adalah tradisi yang harus kami lakukan, tetapi setiap langkah yang aku ambil dengan suamiku di lantai dansa terasa begitu berat. Aku ingin menangis di pelukannya, tetapi sebaliknya, aku merasa semakin terasing darinya. Aku melihat ibuku di sudut ruangan, matanya yang lembut menatapku dengan penuh keprihatinan. Aku tahu, dia ingin aku bisa bahagia, tetapi aku juga tahu dia tahu betapa sakitnya yang aku rasakan. Di tengah ritme musik yang mengalun lembut, aku bertanya-tanya, apakah aku masih bisa memperbaiki semuanya? Apakah aku bisa menemukan kembali cinta dalam pernikahanku yang kini terasa semakin jauh dari apa yang aku harapkan?
Malam pernikahan kami berakhir dengan banyak kenangan pahit yang kini melekat dalam ingatanku. Ketika semua tamu mulai pergi, dan pesta pernikahan selesai, aku duduk di sudut ruangan yang gelap. Semua keceriaan yang tadi ada kini berubah menjadi kesunyian. Suamiku yang sebelumnya tampak begitu bersemangat, kini juga terlihat lelah, namun tidak ada rasa empati dalam tatapannya. "Kamu tidak perlu menangis, ini hanya awal, kita akan melewati semuanya bersama," katanya, mencoba menenangkan aku, namun kata-katanya hanya membuatku merasa semakin terluka. Aku tahu, hubungan ini tidak akan pernah sama. Aku merasa ada begitu banyak luka yang tak bisa diperbaiki. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibuku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku tahu satu hal, aku harus bisa menemukan kembali diriku, bahkan jika itu berarti harus menghadapi kenyataan yang pahit. Pagi setelah pernikahan, aku duduk bersama ibuku di ruang tamu rumah kami yang sederhana. Suasana begitu sunyi, hanya ada suara deru angin yang masuk melalui jendela yang terbuka. Ibuku menatapku dengan tatapan penuh kasih, namun matanya yang lembut juga penuh dengan keprihatinan. "Ma, aku minta maaf. Ma, maafkan aku telah membawa rasa malu ke dalam hidup kita," kataku dengan suara yang hampir tak terdengar, terisak. Ibuku menggenggam tanganku, memberiku kekuatan yang aku rasakan hilang semalam. "Nak, kamu tidak perlu meminta maaf. Kamu tidak membawa malu pada kami. Malu itu datang dari orang lain yang tidak tahu bagaimana menghargai keluarga kita," jawab ibuku dengan lembut, suaranya penuh kebijaksanaan. Kata-kata itu memberi sedikit ketenangan di hatiku, meskipun luka itu tetap ada. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Nak. Jangan biarkan apapun atau siapapun merenggut kebahagiaanmu," ibuku menambahkan, membelai rambutku dengan lembut. Di saat itu, aku merasa sedikit lebih kuat, tetapi aku juga merasa semakin bingung tentang apa yang harus dilakukan dalam pernikahanku. Hari demi hari berlalu, tetapi aku masih merasa seperti berada di dalam kekosongan yang tak terisi. Aku mencoba untuk tetap berpura-pura baik-baik saja, tetapi semakin lama aku merasa semakin jauh dari suamiku. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit malam yang gelap, dihiasi dengan bintang-bintang yang berkelip. Aku ingin berteriak, namun suara itu tertahan di dalam hatiku. "Kenapa aku merasa sendirian, padahal aku sudah menikah?" pikirku dalam hati. Suamiku, yang biasanya ada di sampingku, kini hanya berada di dunia yang berbeda. Setiap kali aku mencoba untuk berbicara dengannya, seakan-akan ada tembok yang tak terlihat di antara kami. Aku merasa sangat terasing. Malam itu, aku berbicara dengan ibuku lagi, kali ini dengan hati yang lebih terbuka. "Ma, aku merasa kesepian. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan ini. Aku takut semuanya akan berakhir buruk," kataku sambil menahan air mata. Ibuku menatapku dengan tatapan yang penuh kasih. "Nak, hidup itu tidak mudah. Terkadang kita harus melewati jalan yang penuh kerikil. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Kami di sini selalu mendukungmu," jawabnya dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Suatu sore, aku duduk sendiri di kamar, memandangi foto-foto pernikahan kami yang terletak di meja rias. Aku melihat diriku yang tersenyum bahagia bersama suamiku, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak benar dalam setiap senyum itu. Di balik senyuman kami, ada rasa sakit yang tak terungkapkan. Aku ingat saat pernikahan kami, ketika aku berharap itu akan menjadi awal dari hidup bahagia bersama. Namun kini, semuanya terasa jauh dari yang aku bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi pada kami? Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki semuanya? Aku memandangi foto itu lebih lama, seakan mencoba mencari jawaban di sana, namun jawaban itu tidak datang. "Apa yang terjadi pada kami?" tanyaku pada diriku sendiri, seakan ingin mencari alasan mengapa kami tiba di titik ini. Hatiku terasa berat, dan setiap pertanyaan yang aku ajukan hanya memperdalam kebingunganku. Apakah aku harus tetap berjuang untuk pernikahan ini ataukah aku harus melepaskannya? Setelah beberapa bulan mencoba bertahan, aku akhirnya membuat keputusan yang sulit. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam hubungan yang penuh ketegangan dan rasa sakit. Aku berdiri di depan cermin, menatap diri sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
mencoba mencari kekuatan yang hilang. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, kataku dalam hati. Aku tahu bahwa pernikahan kami tidak bisa diperbaiki hanya dengan harapan. Aku merasa terjebak dalam kebohongan yang semakin mendalam, dan aku tidak ingin mengorbankan kebahagiaanku lebih lama lagi. Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan suamiku dan meminta klarifikasi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah percakapan itu, tetapi aku tahu aku harus mengambil langkah ini untuk diriku sendiri. Meskipun hatiku berat, aku merasa ada sedikit kelegaan karena aku akhirnya berani menghadapi kenyataan. Aku tidak bisa terus menghindar dari kebenaran yang pahit. Hari itu akhirnya tiba. Aku dan suamiku duduk di ruang makan, terpisah oleh meja yang seakan memisahkan dunia kami. Aku menatapnya dengan tegas, mencoba untuk tidak terlihat ragu. Kita perlu berbicara tentang apa yang terjadi, tentang kita, kataku dengan suara yang tegas meskipun hati terasa terpecah. Suamiku mengangkat alisnya, tampak tidak siap untuk percakapan ini. Apa maksudmu? Kita baik-baik saja, jawabnya dengan suara yang datar, seakan tidak menyadari betapa banyak yang telah hilang di antara kami. Aku menatapnya dengan tajam, merasa semakin kecewa. Tidak, kita tidak baik-baik saja. Aku merasa terasing dalam pernikahan ini. Aku merasa kamu tidak menghargai aku dan keluargaku, kataku dengan suara penuh perasaan. Suamiku terdiam, lalu menjawab dengan dingin, mungkin kamu terlalu sensitif. Kata-kata itu seperti pukulan yang semakin memperlebar jurang di antara kami. Momen itu jelas, aku tahu bahwa pernikahan kami sudah tidak bisa diselamatkan. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa harga diri seorang ibu adalah segalanya. Tidak ada harta, tahta, ataupun pesta megah yang bisa menggantikan doa dan kasih sayang seorang ibu. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang selalu menghormati dan membanggakan orang tua kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.